Gak cuma harus nahan haus dan lapar, tantangan lain yang mungkin harus kita hadapi selama berpuasa adalah bau mulut. Soalnya selama puasa kita nggak makan maupun minum berjam-jam ya. Nah ini bisa bikin mulut jadi mengeluarkan bau yang nggak sedap. Waduh, terus gimana ngatasinnya? Kan lagi puasa. Tenang, saya akan kasih tahu caranya di video ini. Makanya tonton terus sampai selesai. Halo, saya Dr. Gigi Aditya Gasani dari Halo Dokter. Bau mulut saat berpuasa biasanya dipicu oleh berkurangnya produksi air liur saat berpuasa. Soalnya saat puasa nggak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dalam waktu berjam-jam. Jadinya nggak ada yang memicu produksi air liur di mulut. Padahal air liur berperan penting untuk membersihkan sisa makanan dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut. Akhirnya bakteri di rongga mulut jadi berkembang biak dengan cepat dan muncul bau yang gak sedap dari mulut kamu. Selain itu, bau mulut juga bisa disebabkan oleh berbagai kondisi lainnya, seperti jarang gosok gigi, adanya penyakit atau masalah pada rongga mulut, misalnya sariawan atau gigi berlubang. Terus, kalau kamu punya masalah pada rongga hidung dan tenggorokan seperti sinusitis, atau kalau kamu suka makan makanan yang baunya menyengat, seperti bawang, terasi, pete, wah banyak ya. Nah, bisa juga nih, kamu bau mulut gara-gara kamu punya kebiasaan merokok. Atau kamu punya penyakit tertentu seperti asam lambung, diabetes, penyakit ginjal, atau infeksi saluran pernafasan. Emang sih bau mulut nggak selalu menandakan adanya kondisi yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi bau mulut pas lagi puasa mungkin bisa bikin kamu jadi kurang pede atau malu atau ngerasa canggung dan sungkan buat berinteraksi dengan orang lain. Well, kalau kamu memang ngerasa terganggu sama bau mulut, saya punya tipsnya yang bisa kamu ikutin. Eits, sebelum saya kasih tahu tipsnya, saya mau tanya nih sama kamu-kamu yang lagi nonton video ini. Udah pada subscribe belum ke channel YouTube Halo Dokter? Kalau belum, subscribe dulu yuk. Abis itu nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru saat kita update video terbaru di channel ini. Oke, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu jaga kebersihan gigi dan mulut. Kedengarannya simpel ya, tapi yang susah adalah bikin ini jadi rutinitas yang kamu jalani sehari-hari. Coba deh bikin alarm pengingat untuk sikat gigi pas habis sahur, misalnya menjelang imsak, serta sehabis buka puasa atau sebelum tidur. Intinya, tetap biasakan sikat gigi 2 kali sehari secara teratur selama bulan puasa ini. Jangan lupa untuk bersihin lidah juga ya. Bisa pakai pembersih lidah atau sikat gigi biasa. Dilanjutin sama bersihin sela-sela gigi pakai benang gigi. Terus diakhiri dengan berkumur menggunakan obat kumur atau mouthwash tanpa alkohol. Kalau pas lagi puasa mulut kamu terasa kering, kamu bisa kumur-kumur pakai air biasa. Tapi ingat, jangan ditelan ya. Tips yang kedua, pastikan kamu tetap minum air putih minimal 8 gelas sehari selama berpuasa. Ini agak susah-susah gampang nih, mengingat jadwal makan dan minum yang sangat terbatas. Tapi kamu bisa kok coba atur jadwal minum pada waktu setelah buka puasa sampai sehabis sahur. Misalnya nih, kamu bisa bikin jadwal minum 2 gelas pada waktu buka puasa, terus nanti sebelum taraweh minum 1 gelas, terus sehabis taraweh minum 1 gelas lagi. Sebelum tidur minum 2 gelas, terus pas sahur minum 2 gelas lagi. Nah, pas kan 8 gelas? Kenapa harus minum air putih? Soalnya minum air putih yang cukup bisa meningkatkan produksi air liur, sehingga mencegah mulut kering yang dapat menyebabkan bau mulut. Tips yang ketiga, perbanyak konsumsi buah dan sayur saat sahur dan buka puasa. Buah dan sayur juga bisa membantu meningkatkan produksi air liur dan mencegah munculnya bau nafas yang nggak sedap. Pastikan ada sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, dan seledri dalam menu sahur maupun berbuka puasa. Selain sayuran, kamu juga bisa disarankan mengkonsumsi buah-buahan seperti apel, jeruk, melon, semangka, dan nanas.
Seger banget ya buat buka puasa. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu batasi konsumsi makanan manis dan yang berbau menyengat. Kalau bisa, hindari tuh mengkonsumsi makanan beraroma menyengat ketika sahur. Misalnya pete, jengkol, atau bawang. Batasi juga konsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, baik saat sahur maupun buka puasa. Soalnya bisa bikin bakteri penyebab bau mulut berkembang biak lebih cepat. Tapi dok, mana enak buka puasa nggak pakai yang manis-manis? Iya, saya ngerti. Bukan berarti nggak boleh sama sekali kok. Masih boleh, cuma dibatasi aja. Jangan kebanyakan. Terus jangan lupa untuk minum air putih setelahnya. Tips yang terakhir ini khusus buat kamu yang rokok nih, yaitu berhenti merokok. Soalnya rokok mengandung tembakau yang bikin bau mulut jadi nggak sedap. Selain itu, kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan berkurangnya produksi air liur serta meningkatkan resiko terjadinya radang gusi yang juga memicu bau mulut. Terus, untuk mengurangi bau mulut selama puasa, kamu bisa nih pilih pasta gigi yang mengandung fluoride serta bahan-bahan alami yang mampu mengurangi bau mulut, yaitu eukaliptus dan adas. Eukaliptus adalah bahan alami yang dapat membantu membersihkan gigi dan gusi. Selain itu, eukaliptus dalam pasta gigi juga baik digunakan untuk menjaga kesehatan gusi dan menghilangkan bau mulut. Sementara ekstrak adas atau fenol dalam pasta gigi juga berguna sebagai penyegar nafas alami. Adas juga telah terbukti efektif meningkatkan produksi air liur sehingga mencegah mulut kering yang memicu munculnya bau mulut. Kalau sudah ketahuan penyebabnya, dokter gigi akan memberikan penanganan yang sesuai. Terus, kalau penyebabnya bukan pada gigi atau mulut, misalnya karena penyakit asam lambung atau sinusitis, dokter gigi akan merujuk kamu ke dokter spesialis atau ke dokter umum. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Kalau kalian punya saran mengenai topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter, share di kolom komentar ya. Terus, kalau kamu masih punya pertanyaan seputar gigi dan mulut, kamu bisa loh chat bersama dokter gigi di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.